Hari ini saya akan menyampaikan sebuah berita besar. Saya hari ini akan ngasih bonus kajian spesial surah An-Naba. Jadi An-Naba itu artinya berita besar. Berita besar tuh An-Naba itu. Makanya diutuslah ke semesta ini adalah para nabi. Makanya para nabi, para rasul itu tugasnya cuma 3. 1 menjadi saksi, 2 penyampai berita gembira, 3 memberikan peringatan. Itu di dalam Quran, jelas sekali. Ya? Sudah siap menerima berita besar? Oke. Karena kita akan bicara berita besar ini hari ini. Para sahabat, hentikan dari sekarang upaya mencari kedamaian. Hentikan dari sekarang upaya mencari kedamaian. Kaget? Pasti kaget. Karena semakin kita mencari kedamaian, semakin kita tidak damai. Sederhana sebetulnya. Saat kita sedang berada dalam ketidakdamaian, terima saja ketidakdamaian itu apa adanya, seutuhnya. Begitu kita terima ketidakdamaian seutuhnya, saksikan saja. Maka ketidakdamaian dalam waktu yang singkat akan berubah menjadi kedamaian. Hanya seperti itu saja. Jadi begitu kita sedang berada dalam ketidakdamaian, saksikan saja, terima saja ketidakdamaian itu seutuhnya. Begitu diterima ketidakdamaian, kita akan bisa mengubah ketidakdamaian menjadi kedamaian dalam waktu yang amat sangat singkat. Saya kasih tekniknya. Rumus besarnya sederhana, apapun kalau diterima seutuhnya itu akan membuat kita menjadi damai. Termasuk ketidakdamaian begitu kita terima seutuhnya, damai. Karena dari kecil selama ini kita diajari untuk selalu menolak kontradiksi. Bayangkan dari kebiasaan menolak kontradiksi, tiba-tiba sekarang kita diajarkan di sini untuk menerima semua kontradiksi apa adanya. Memang perlu latihan yang luar biasa. Mencari keadaan lain di luar yang ada di hadapan kita. Ulangi. Mencari keadaan lain yang di luar yang sedang kita hadapi. Bukankah itu akan menimbulkan konflik pada diri kita? Yang sering tidak disadari. Kita sering hidup dengan apa yang seharusnya, bukan hidup dengan apa yang ada. Adanya begini, kita mencari keadaan lain di luar itu. Apa yang akan terjadi? Ketidakdamaian langsung hadir. Karena kita sedang mencari sesuatu yang tidak ada. Dan kita sedang menolak sesuatu yang jelas-jelas ada bersama dengan kita. Kan sebetulnya sesederhana itu ya, konflik diri yang sering dibangun oleh kita. Begitu konflik diri itu merekah dalam diri, konflik dengan orang lain pun menjadi menyebar. Itu. Makanya ada manusia di semesta ini aneh ya, senang sekali menjadi manusia sebagai sumber konflik. Dan manusia yang menjadi sumber konflik sebetulnya karena dia masih konflik dengan dirinya sendiri. Kapan konflik dengan diri sendiri terjadi? Tepat saat kita tidak mampu mengendalikan pikiran kita sendiri. Kapan konflik dengan orang lain terjadi? Tepat saat kita tidak mampu mengendalikan mulut kita. Dan kapan orang tidak bisa mengendalikan mulutnya? Tepat saat pikirannya masih liar. Orang yang liar pikirannya pasti mulutnya liar. Dan orang yang mulutnya liar pasti banyak konflik dengan orang lain. Betul? Iya. Akhirnya berurusan dengan hukum,
dan lain sebagainya. Gitu. Ulangi rumus besarnya. Apapun kalau diterima seutuhnya akan terasa damai. Ayo coba praktekan. Pasangan hidup kita terima saja seutuhnya. Kelebihannya, kekurangannya, langsung damai. Begitu terima kelebihannya, tolak habis-habis kekurangannya, langsung konflik dengan diri sendiri. Betul? Siapa pencipta ketidakdamaian? Jadi kalau ingin damai, caranya sederhana. Terima saja ketidakdamaian apa adanya, langsung damai kok. Ada yang konflik dengan anak, karena anak ingin jadi apa? Karena anak ingin menjadi siapa menurut versinya dia. Bapaknya dokter, anaknya harus jadi dokter, padahal anaknya takut darah. Bukankah sedang menimbulkan konflik? Tidak bisa menerima kenyataan anak apa adanya. Anaknya itu senang musik, bapaknya dokter, bapaknya ingin anaknya menjadi dokter. Padahal aslinya itu anak sebetulnya pemusik. Makanya di sekolah kan di kedokteran kelihatan jadi idiot. Karena jeniusnya dia memang main musik. Itu sama saja ikan disuruh memanjat pohon, kan kelihatan idiot. Padahal jeniusnya ikan memang berenang. Jadi jeniusnya dia nggak kelihatan karena dia sedang dibangun menjadi orang lain. Konflik nggak? Kenapa? Kita tidak bisa menerima kenyataan anak kita tidak suka belajar biologi, dipaksa untuk menjadi dokter. Anak kita kerjanya senangnya masak di dapur, dipaksa jadi tentara. Karena bapaknya tentara. Konflik nggak? Kayak kasihan tuh anak bisa stres seumur-umur. Makanya saya perhatikan sekarang ini banyak sekali manusia yang tidak bahagia dengan profesinya. Saya terkejut kemarin ngasih kuliah entrepreneurship, kewirausahaan. Saya tanya satu-satu mahasiswa saya, apa kesukaan kamu? Nyanyi Pak. Loh kok ada di jurusan fisika? Kamu tersiksa nggak belajar fisika? Oh stres banget Pak. Loh kenapa bikin neraka sendiri? Ibu saya Pak pengen saya jadi guru fisika. Nah mulai kelihatan. Alam bawah sadarnya nanti akan menggunung. Dan suatu saat dia akan ambruk tuh. Dia tidak bahagia di profesinya. Dan bayangkan ketika orang tidak bahagia di profesinya, maka dia akan bekerja dalam keadaan tidak bahagia. Berkembang apa tidak? Tidak akan berkembang. Karena yang akan berkembang itu mereka yang bekerja sesuai bidangnya. Makanya orang tua jangan sok-sokan deh sama anak. Ini kelihatan sepele ya, tapi saya bahas supaya banyak yang dengar. Semoga sadar. Anak kita tuh tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam sebuah kajian kemarin, mohon maaf, ada seorang guru. Saya tanya, sudah berapa lama jadi guru? Oh sudah lama ayah. Apa sih guru itu? Bingung. Nggak tahu guru itu apa. Padahal gu itu artinya adalah gelap, ru itu artinya cahaya. Guru orang yang memindahkan orang yang gelap kepada cahaya dengan cara menghadirkan cahaya. Lalu saya tanya lagi, di sekolah siapa guru? Dan semua orang mengatakan guru di sekolah ada mereka yang mengajar. Bukan, guru di sekolah adalah siswa. Murid-murid kita lah sebetulnya guru kita yang sebenarnya. Karena kita belajar kebijaksanaan lewat murid, belajar kreativitas lewat murid, belajar sabar lewat murid, belajar pintar dari murid. Betul nggak? Coba. Kan murid itu dari kata uridu. Uridu itu kan artinya orang yang berkehendak.
Uridu itu orang yang berkehendak dalam bahasa Arab. Jadi murid orang yang berkehendak. Berkehendak untuk mentransformasikan dirinya. Menjadi siapa? Menjadi siapa? Menjadi siswa. Si itu manusia. Swa itu artinya mandiri. Swadaya. Swasembada. Jadi siswa artinya orang yang sedang memandirikan diri. Yaitu orang yang sedang menjadikan dirinya menjadi dirinya sendiri. Saya tanya guru, siswa artinya apa? Gak bisa jawab lagi. Kita tidak peduli terhadap hal-hal yang semacam itu. Dianggap nama itu nama aja. Padahal di balik semua nama itu ada makna yang luar biasa. Paham? Makanya pelajaran dari semua agama satu sebetulnya, berserah diri. Apa artinya berserah diri? Menerima apapun apa adanya. Dan yang paling penting, tidak mencari keadaan lain di luar keadaan yang sedang dia hadapi. Itu namanya kuncinya berserah diri. Itulah kuncinya kedamaian. Makanya Islam diartikan damai. Orang yang sudah bisa Islam dipanggil oleh Allah dengan sebutan Muslim. Jadi Muslim itu siapa? Orang yang sudah bisa damai. Damai dengan dirinya sendiri, sudah tidak ada konflik dengan dirinya sendiri, dan pasti dia akan damai dengan orang lain. Tapi sebutan Muslim selama ini, mohon maaf, didangkalkan oleh kita sendiri hanya untuk menyebut orang yang mengaku beragama tertentu. Didangkalkan tuh. Coba kalau saya tanya, mana yang paling tinggi derajatnya? Mukmin, mutakin, muslim. Padahal di Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi yang paling tinggi derajatnya itu muslim. Tetapi sebelum muslim dia harus menjadi mukmin. Sebelum mukmin dia harus menjalankan laku muttaqin. Mukmin, mutakin, muslim. Makanya muslim menjadi syarat mati. Janganlah kamu mati sebelum kamu jadi orang yang damai. Kan gitu. Kalau mati dalam keadaan tidak damai, berarti matinya ya nemplok tuh di pohon mangga. Ngerti sekarang damai? Jadi cara damai adalah menerima ketidakdamaian seutuhnya apa adanya. Maka ketidakdamaian akan berubah menjadi kedamaian. Bisa dipahami? Oke. Di mana sumbernya kedamaian? Di Dia yang Maha Damai. Allahumma anta salam. Ya Allah, anta salam. Engkau adalah kedamaian. Wa minka salam, dari dirimulah kedamaian. Wa ilaika yaudus salam. Ya kan? Engkau juga yang bisa memasukkan aku pada kedamaian. Wa adkhilna jannata darussalam. Masukkanlah aku pada taman yang penuh dengan kedamaian. Darussalam, taman yang penuh kedamaian. Udah tahu belum taman itu? Sudah tahu taman itu? Kalau kata Bang Alex, taman itu harus ditanya dalam diam, dijawab dalam diam. Ditanya dalam diam, dijawab dalam diam. Maka dalam diam kita bisa bertemu dengan Darussalam, taman yang penuh kedamaian. Itu istilah Bang Alex karena orang Jakarta. Kalau istilah kami di Bandung, indit bari cicing milampah tengalengka. Disitulah sumber kedamaian, bergetar, berdenyut di puncak kesadaran, hening, bening, dingin lah kalau di lagu Sidratil Muntaha. Makanya waktu saya menulis lagu Sidratul Muntaha, saya menyebut 3 kata itu, hening, bening, dingin.
Karena yang saya rasakan ketika berada di Darussalam itu yang ada cuman hening, bening, dingin. Yang tersisa hanyalah air mata.